Gus Baha. Menurut Dr. Soleh Basari, Gus Baha itu masih dalam taraf seorang fuqaha. Jadi ketika fuqaha itu pasti akan selalu merujuk pada jumhur ulama dan tidak mungkin membuat opini atau keputusan yang kontroversi. Kita simak bersama-sama penjelasan dari Dr. Soleh Basari di acara podcast pada Suka TV. Saya ke Dr. Soleh Basari dulu. Dr. Soleh Basari, ini Gus Baha ini idola saya ini. Jadi maaf ini Gus Baha bukan membelejatin atau apa, tetapi saya menyajikan ini karena banyak di medsos berseliweran, maka saya mencoba untuk membuka diskusi ini. Dr. Soleh, ini bagaimana nih Gus Baha kok bisa terseret dengan opini polemik nasab? Mestinya sudahlah masalah fikih saja gitu ya. Itu banyak netizen yang mengatakan begitu. Menurut Anda bagaimana nih? Kok bisa gitu kan ya? Atau ini hanya candaan Gus Baha ya? Sebagai sosok ulama NU. Silakan Dr. Soleh Basari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kiai Ubaidillah. Selamat malam Gus Jazuli yang saya banggakan. Luar biasa, orang pertama yang mengkritik ya, dalam tanda kutip Gus Baha gitu kan. Ya, begini, saya dalam banyak hal atau terkait dengan kritik nasab terhadap Gus Baha yang dilakukan Gus Jazuli ini, saya setuju 100% ya. Kenapa? Ya, kita atau halayak kaum Nahdliyin idealnya tidak membebankan semuanya pada Gus Baha. Kasihan sekali Gus Baha ini sudah melakukan banyak hal, sudah melakukan banyak terobosan, sudah menghadirkan banyak solusi yang mauquf ratusan tahun bahkan ya, tentang qaul, tentang hadis, tentang fikih satu sisi. Sisi lain, saya punya catatan terkait hal ini tentang Gus Baha. Pertama adalah sepanjang yang kita dapat akses tentang Gus Baha ini, Gus Baha itu adalah sosok fuqaha sejati. Fuqaha dalam konteks ini adalah beliau karakternya adalah karakter fuqaha dalam aliran jumhur. Kalau dalam aliran jumhur ini otomatis Gus Baha ideologinya adalah ideologi mayoritas. Jangan berharap Gus Baha ini melakukan sifatnya kontroversi atau syad. Itu hal yang nggak mungkin. Misal bicara soal yang dikritik oleh Gus Jazuli ini, yaitu memang karakter Gus Baha. Tidak mungkin seorang Gus Baha untuk ikut Kiai Imad atau ikut Gus Jazuli. Tidak mungkin seorang jumhur itu ikut yang kontroversi yang syad. Secara fikih itu tidak mungkin. Karakternya memang udah begitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari sekian yang kita dapat nikmati dari Gus Baha di medsos, atau pengajian-pengajian secara langsung di kampus-kampus kayak di UII atau di pesantren-pesantren, itu sosok Gus Baha itu setidaknya punya dua warna. Pertama saya yang sebut tadi adalah fuqaha, yang kedua adalah seorang mufassir. Nah, itu lekat sekali sebagai fuqaha, Gus Baha menguasai hampir semua pendapat qaul atau aliran fikih secara luar biasa ya. Nah, dan itu turos atau warisan keislaman klasik abad pertama, abad pembentukan madhab-madhab fikih mulai akhir abad pertama Hijriah tahun 90-an Hijriah hingga generasinya Imam Ibnu Hambal, imam madhab terakhir, sekitar awal abad ketiga, akhir abad pertama dan awal abad ketiga Hijriah, beliau Gus Baha menguasai secara luar biasa. Nah, itu terkait dengan fikih. Kemudian hingga setelah para mujtahid, era mujtahid awal abad ketiga ini berakhir, ketika Imam Ibnu Hambal mangkat, kemudian masuk ke generasi muhaddisin, di mana Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi dan lain-lain bahu-bahu membangun keilmuan hadis. Gus Baha juga mengikuti itu dengan luar biasa. Artinya apa? Artinya di masa keilmuan pada masa keemasan Islam, mulai Umayyah, kemudian Abbasiyah, itu kan masa-masa keemasan keilmuan Islam. Gus Baha menguasai dengan luar biasa di era-era keemasan Islam itu, sekitar 300-an tahun, atau sekitar 3 abad ya. Mulai abad ke-7 Masehi hingga akhir abad ke-9 atau jelang kelahiran Ghazali di abad 10. Ghazali meninggal 1111. Itu adalah masa-masa keemasan Islam, dan di situ Gus Baha mendulang atau menggali resources tambang keilmuan Islam dengan luar biasa. Nah,
ketika masuki era-era krisis, kalau istilahnya Thomas Kuhn itu kan ada normal sign, krisis, kemudian lahir keilmuan baru. Normal sign dari abad pertama hingga abad ketiga Hijriah, atau dari abad 7 hingga abad 9 Masehi, zaman keemasan keilmuan Islam, itu normal sign dikuasai secara luar biasa oleh Gus Baha. Kemudian masuk pada krisis, ketika Baghdad jatuh tahun 1258, keilmuan Islam itu kemudian perlahan runtuh, kemudian secara perlahan berpindah ke barat. Nah, dari situlah kemudian munculnya atau lahirnya klaim-klaim yang sifatnya halusinatif, klaim-klaim yang sifatnya model-model fakih muqaddam dan lain-lain. Itu menurut saya tidak bisa di-track secara baik oleh Gus Baha sebaik tracknya Gus Jazuli atau tracknya Kiai Imaduddin. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita tidak bisa memaksa Gus Baha untuk menyelesaikan segala hal. Ya, oke lah, kita harus berbagi yang lain. Kalau Gus Baha kuat dari sisi fikih, kuat dari sisi tafsir, meski tidak semua tafsir juga tidak tidak kemudian semua harus kita bebankan pada Gus Baha. Dalam konteks Al-Kasyaf misalnya, kita jarang mendengar Gus Baha menyebut atau mengutip Al-Kasyaf, kitab tafsir yang nuansa filsafatnya sangat kuat. Nah, dari konteks-konteks seperti itu, di luar tentang tafsir dan di luar tentang fikih, Gus Baha ya kita akui, kalau dalam bahasa saya tidak bisa kita paksa untuk menghadirkan pendapat-pendapatnya yang brilian, sebrilian pendapat fikihnya atau pendapat tafsirnya. Jadi dalam konteks ini maka saya setuju 100% dengan Gus Jazuli adalah konteksnya seperti ini. Nah, kemudian keilmuan matang dalam keemasan Islam yang dikuasai secara luar biasa oleh Gus Baha itu menghadirkan atau mentipologikan bahwa model keislaman atau model pemikiran atau model fikihnya Gus Baha itu adalah pemikiran yang melegitimasi realitas. Kita tidak bisa berharap dari Gus Baha itu kritisisme. Kita tidak bisa berharap dari Gus Baha itu cara pandang atau perspektif yang berbeda atau yang keluar dari mainstream, keluar dari jumhur. Misal tentang Ba'alawi ini, boro-boro bicara soal Ba'alawi itu bukan duriyah. Contoh misal yang saya maksud dengan cara keislaman atau model pemikiran Gus Baha itu adalah melegitimasi realitas dan bukan nalar kritis. Misalnya adalah ketika dia mencoba untuk memecahkan problem keseharian, kemudian dia menyebut bahwa jadi orang Islam itu gampang. Udud, ngerokok, ngopi, tidur, tangi, subuhan, rokok, udud, tangi, subuhan lagi. Nah, ini adalah melegitimasi realitas bahwa hidup ini sebenarnya itu saja. Kita tidak bisa melihat, padahal kan itu tidak cukup untuk menjawab sebuah tantangan zaman. Itu tidak cukup untuk menjawab realitas. Itu tidak cukup untuk menjawab orang yang butuh pekerjaan, orang yang butuh pendidikan yang baik, orang yang butuh tentang kesehatan, atau orang yang butuh tentang tata kelola bernegara secara baik. Apalagi bicara soal sejarah klasik. Nah, ini adalah contoh dari model keislaman Gus Baha. Nah, ya tapi itu udah warna yang menonjol, yang tampak, yang kita lihat, dan kita tidak bisa kemudian bahwa wah berarti Gus Baha salah, bukan berarti seperti itu. Gus Baha menghadirkan seperti itu. Beda kasus kalau misalnya kita sedikit bergeser ke keilmuan Islam lebih kontemporer, misal soal Naqdu Taqdis Afkar Dini, kritik atas sakralisasi keilmuan agama, kritik atas sakralisasi wacana agama, kritik atas sakralisasi diskursus agama. Nah, yang dilakukan Gus Jazuli, yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, yang dilakukan oleh Kiai Ubaidillah, pamannya Gus Baha, itu melakukan desakralisasi terhadap wacana bahwa habaib itu duriyah. Nah, ini kan berbeda. Jangankan saya atau Gus Jazuli, Kiai Ubaidillah pun berbeda dengan Gus Baha yang keponakannya. Gus Baha tetap memelihara sakralisasi duriyah habaib ini, sementara Kiai Ubaidillah meruntuhkan sakralisasi. Kenapa Gus Baha tidak melakukan desakralisasi? Kenapa Gus Baha tidak bisa melakukan Naqdu Taqdis Afkari Dini? Kenapa? Karena Gus Baha kajian-kajian yang dieksplor secara luar biasa adalah pada zaman kematangan keemasan keilmuan Islam, dan itu terjadi di abad pertama hingga ketiga Hijriah, abad ke-7 hingga ke-9 Masehi. Sementara konteks sekarang sangat berbeda jauh dengan itu dan tantangannya berbeda, maka kemudian kritik atas wacana agama, kritik atas diskursus, kritik atas sakralisasi itu menjadi penting saat ini. Mungkin itu dulu Mas Yusuf.
Demikian tadi penjelasan dari Dr. Soleh Basari tentang pernyataan Gus Baha yang menuai kontroversi di tengah-tengah polemik nasab seperti ini, karena beliau memang ulama dari Nahdlatul Ulama yang dianggap mumpuni ya dalam bidang fikih atau sebagai fuqaha, yang tentunya beliau selalu merunut pada pendapat jumhur ulama kalau fuqaha. Jadi belum meneliti lebih detail, lebih teliti lagi tentang nasab Ba'alwi yang apakah tersambung atau tidaknya pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semestinya nanti atau mudah-mudahan nanti beliau lebih meneliti lagi sehingga berpendapat atau bisa beropini sesuai kesimpulan hasil penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.